Assalamualaikum sahabat. Nah, kembali lagi di Cerita Cerpen Channel. Cerita yang menyajikan cerita novel romantis dan seru. Ikuti terus cerita kami dan jangan lupa subscribe channel kami agar kami bisa membagikan cerita-cerita menarik lainnya dan seru. Bab 4. Pulang bulan madu menempati rumah baru. Halwa menatap hamparan danau di belakang kamar hotel. Dari balkon hotel, ia melihat view hotel yang indah. Meskipun bukan hamparan lautan, karena di kota ini tidak ada laut. Akan tetapi, suasana danau cukup membayar keinginan hati Halwa yang ingin melihat hamparan lautan. Deburan ombak buatan danau itu mengombang-ambing para selancar yang berselancar. Mereka begitu asyik dengan pasangannya, menikmati ombak di danau yang sengaja diciptakan. Untuk sejenak, kesedihan Halwa terendap oleh pemandangan di depannya. Suasana di pinggir danau semakin ramai. Para pengunjung hotel seakan tumpah ruah memenuhi tepi danau. Mereka menikmati berbagai permainan di danau itu selain berselancar di ombak buatan. Halwa mendesah, terbesit inginnya dalam dada bisa menikmati indah dan hangatnya suasana danau di kawasan Hotel Daisy ini bersama pasangan. Namun, sepertinya itu semua tidak mungkin, sebab Cakar nyatanya tidak pernah membersamai kehadirannya di dalam kamar hotel ini. Dia pergi entah kemana. Cakar pergi setelah tadi menerima panggilan dari seseorang. Sama halnya saat siang itu ketika baru sampai hotel. Setengah jam kemudian Cakar pergi setelah menerima panggilan dari seseorang. Sabar, kamu harus sabar Halwa. Resiko menikah dijodohkan dengan orang yang tidak menyukai kita, ya seperti ini. Kamu harus tetap semangat dan bertahan sampai kamu tidak sanggup bertahan lagi nanti. Halwa bergumam kecil, menguatkan dirinya sendiri. Salah aku juga. Kenapa aku mau menerima permintaan Mama Fajarani kala itu? Dan kini terbukti, Mas Cakar sama sekali tidak pernah menganggap pernikahan ini. Halwa mendengus sedih dan menyesali keputusannya kala itu, yang menerima permintaan Bu Fajarani untuk dijodohkan dengan Cakar. Untuk membunuh rasa bosan, Halwa masuk ke kamar hotel, lalu membuat kopi seduh yang sudah tersedia di bar mini dalam kamar itu. Wangi kopi seketika menyeruak seisi kamar itu. Halwa sesekali memang menyukai kopi. Baginya, efek kopi sangat efektif, menghilangkan sakit kepala karena memikirkan suatu masalah. Halwa kembali ke balkon. Di sana, dia menikmati kopi itu dengan nikmatnya. Tidak lama dari itu, pintu hotel dibuka. Cakar masuk dengan perlahan, seakan tidak ingin mengganggu penghuni kamar. Wangi kopi langsung tercium saat memasuki kamar hotel. Mata Cakar mengedar ke sekeliling ruangan. Namun, tidak ditemukan keberadaan Halwa. Ruangan terakhir yang belum ia lihat hanyalah balkon. Cakar segera mengayun langkah kakinya ke sana. Dan benar saja, Halwa di sana dengan secangkir kopi yang masih mengebul. Cakar menatap lekat ke arah Halwa yang menikmati kopi dengan tatapannya ke arah danau. Cakar biarkan Halwa tanpa ingin mengganggunya. Pikirannya melayang-layang antara Halwa dan wanita seprofesinya yang dia temui di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Halwa sudah menghabiskan kopinya. Dia menyudahi kesendiriannya di balkon. Tubuh Halwa bangkit
dan berbalik menuju kamar. Pintu balkon terbuka lebar, sehingga mengejutkan Cakar yang tengah membaringkan tubuh di ranjang. "Mas Cakar, sudah pulang, Mas." Halwa terkejut saat mendapati kaki Cakar menjuntai di lantai. Dia tidak menyadari sejak kapan Cakar pulang. "Mas, mau aku ambilkan kopi?" tanya Halwa, membuat Cakar bangkit dan duduk di bibir ranjang. "Tidak perlu. Siapkan diri sekarang. Barang bawaanmu untuk kepulangan kita besok," ucapnya seraya berdiri lalu menuju kamar mandi. Halwa menatap miris kepergian Cakar. Sikapnya sama sekali tidak hangat dan merasa bersalah. Saat Cakar sudah memasuki kamar, tiba-tiba sebuah panggilan di HP Halwa berbunyi. Salah satu nama temannya tertera di sana. "Assalamualaikum." "Iya, Ran, ada apa?" sambut Halwa pada orang yang berada di dalam telepon. "Enggak, aku cuma mau nanya sama kamu. Tapi maaf, ganggu bulan madu kamu. Ini tentang suami kamu. Apakah dari kemarin kamu selalu bersama suami kamu di hotel itu?" tanya Rani. Setelah sesaat Rani bertanya, Cakar sudah keluar dari kamar mandi dan menatap lurus ke arah Halwa, yang kini sedang menerima sebuah panggilan telepon. "Memangnya kenapa, Ran?" Halwa melontarkan pertanyaan balik pada Rani. Sementara Cakar masih menatap Halwa dan mendekat. "Kamu tidak kehilangan suami kamu sejak kemarin di kamar hotel, kan? Soalnya aku sempat lihat suami kamu mendatangi salah satu rumah sakit. Sepertinya dia sedang menjenguk seseorang deh," ujar Rani lagi. Halwa terperangah. Setelah mendengar berita dari salah satu teman dekatnya itu, berita dari temannya, serta kepergian Cakar kemarin dan tadi, cukup menjawab kebingungan Halwa. Kemanakah Cakar pergi? Namun, tatapan Cakar memaksa Halwa berkata bohong. Tidak, Ran. Suamiku tidak pergi kemana-mana. Aku tidak kehilangan suami aku sedetik pun. Mungkin saja itu orang yang mirip dengan suami kamu, gelit Halwa dalam tatapan mata Cakar. Setelah mendengar ucapan Halwa seperti itu, Cakar terlihat lega. "Tapi beneran itu mirip suami kamu, Hal," teduhnya, meyakinkan Halwa. "Mungkin itu orang yang mirip saja, Ran. Sudahlah, biarkan saja. Tidak usah dipikirkan." Halwa kembali menutup kebohongan suaminya. "Oh iya, jika itu bukan suami kamu, kalau gitu aku tutup teleponnya ya. Selamat menikmati bulan madu," ucap Rani, menutup perbincangannya dengan Halwa. Sejenak, Halwa mematung, sembari menatap ponselnya yang sudah terputus dari sambungan telepon. "Kenapa? Masih memikirkan jawaban kamu tadi? Kamu menyesal sudah membohongi teman kamu itu?" sentak Cakar, seraya menatap lebih tajam ke arah Halwa. Tidak, Mas," jawabnya gugup. Besoknya, seperti apa yang diucapkan Cakar, Halwa kini sedang membereskan barang-barangnya ke dalam koper untuk pulang. Cakar sudah siap, dan kini dia tengah berdiri menantikan Halwa menyelesaikan packing barang-barangnya. "Bisakah kamu lebih cepat sedikit? Aku tidak bisa menunggu lama. Ubahlah ritme gerakan kamu itu lebih gesit. Tidak seperti kura-kura begini." Kesalnya tidak sabar dengan Halwa yang dianggapnya lambat. "Iya, Mas," patuhnya, seraya mempercepat gerakannya. Tidak lama dari itu, keduanya mulai keluar dari kamar hotel dan bersiap check out.
Mobil yang kemarin mengantar mereka sampai di Hotel Daisy sudah ada bersama dengan supirnya. Cakar dan Halwa segera memasuki mobil dan duduk tanpa ada yang bersuara. Mobil pengantin itu pun segera melaju dan keluar di area hotel. Kini tujuannya adalah ke rumah baru yang akan ditempati Halwa dan Cakar. 1 jam kemudian, mobil pengantin tiba di depan sebuah rumah yang kelihatannya resik dan asri. Rumah yang terlihat bikin betah penghuninya. Cakar menuruni mobil, disusul Halwa, yang memang masih bingung dengan rumah yang kini di depan matanya. "Cepatlah Halwa," seru Cakar, seraya menarik tangan Halwa supaya mendekat dengannya. Cakar dan Halwa berjalan bersamaan menuju depan pintu. Tiba di depan pintu, Cakar meraih handle pintu dan menarik tuas pintu. Perlahan, pintu itu terbuka. Saat celah pintu semakin membesar, serabutan suara sebagai kata sambutan terdengar begitu riuh. "Selamat datang di rumah baru pengantin." Halwa cukup terkejut kala mendapati seluruh keluarga Cakar berada di sana dan menyambutnya. 5. Bohong lagi. Semua keluarga Cakar ada di sana, menyambut kedatangan mereka dari bulan madu. Tepatnya bulan madu semu. Tidak ada aktivitas sentuhan fisik hubungan suami istri antara mereka berdua. Apalagi Halwa. Selama di kamar Hotel Daisy, dia hanya sendiri. Sementara Cakar pergi entah kemana. Kalian pasti capek. Telah melakukan perjalanan pulang dari bulan madu. Bagaimana? Apakah suasana di sana sangat indah? Bu Fajarani membuka obrolan. "Alhamdulillah, Ma. Pemandangannya sangat indah dan menyenangkan. Pasti sangat menyenangkan saat menikmati berbagai wahana di danau itu." "Wahana apa saja yang kalian nikmati selama di danau?" tanya Bu Fajarani antusias. Halwa menoleh sekilas ke arah Cakar. Cakar mendelik, mata sebagai isyarat. Halwa paham. Terpaksa, untuk kali ini dia harus berbohong lagi. Mengarang cerita demi kebaikan Cakar. "Kami hanya menikmati wahana perahu angsa, Ma. Selebihnya hanya jalan-jalan saja, melihat-lihat indahnya danau," jawab Halwa setelah beberapa jenak berpikir. "Ya ampun, kalian di danau itu hanya menikmati satu wahana saja. Sayang banget. Padahal masih banyak lagi wahana lain yang lebih menantang adrenalin," tukas Bu Fajarani. "Bu, sudah, jangan diajak ngobrol terus. Menantu kitanya, mereka pasti lapar. Kita ajak makan saja sekarang. Bukankah ibu tadi sudah masak banyak di dapurnya? Cakar dibantu Birona," singgung Pak Diki. "Walah, benar apa yang Bapak katakan. Lebih baik kalian makan dulu. Makanannya sudah dihidangkan dan masih panas. Ayo Cakar, langsung saja. Kalian berganti pakaiannya nanti setelah makan," ajak Bu Fajarani sembari berjalan menuju ruang makan. "Iya Bu." Halwa mengikuti mertuanya yang sudah duluan menuju meja makan. Di atas meja makan sudah terhidang berbagai hidangan yang lezat. Sepertinya Bu Fajarani memang sengaja memasak banyak untuk menyambut kedatangan Halwa dan Cakar. "Banyak banget makanannya," Halwa berkata di dalam hati. Adik dan beberapa saudara sepupu Cakar yang kebetulan hadir di sana dan ikut menyambut kepulangan mereka dari bulan madu semu, ikut duduk di meja makan dan menikmati hidangannya. Mereka
sudah menempati kursinya masing-masing. Suasana hangat begitu terasa di meja makan ini. Halwa bersikap layaknya istri. Dia berusaha melayani Cakar. Meskipun sikap Cakar begitu dingin, "Mas, lauknya mau apa?" Halwa mengarahkan matanya ke arah Cakar. Piring untuk Cakar yang sudah terisi nasi sudah mengayun di udara menunggu diisi lauk lainnya. "Sayur asam, sambal cumi, dan bacem tahu," ujarnya, menyebutkan makanan yang ingin dia santap. Sangat sederhana pilihan Cakar, tidak jauh dengan Halwa. Meskipun di atas meja makan ini ada terhidang ayam kerapu dan asam manis pedas udang, tapi Halwa lebih memilih makanan yang sederhana, yang sering ia santap. Halwa meletakkan piring Cakar yang sudah diisi lauk di depannya. Bu Fajarani dan Pak Diki sekilas memperhatikan interaksi Halwa dan Cakar. Walau masih kaku, tapi mereka bersyukur. Antara menantu dan anaknya sudah terjalin komunikasi dua arah. Mereka semua makan dengan sangat lahap. Terlebih, masakan buatan Bu Fajarani memang enaknya tidak bohong. "Ayo Halwa, tambah lagi lauknya. Asam pedas manis udangnya, dicoba," tawar Bu Fajarani begitu perhatian. "Sudah, Ma. Halwa sudah kenyang," sahutnya, seraya menyudahi makanannya, disusul dengan yang lain. Halwa berdiri dari meja, lalu membereskan sisa piring kotor bekas makan mereka. "Sudah, tidak perlu kamu bereskan. Biar Bi Rona saja," cegah Bu Fajarani. Tapi Halwa tidak berhenti. Ia tidak mau membiarkan Bi Rona sibuk sendiri di dapur. Sebab, setahunya, Bi Rona merupakan pembantu di rumah mertuanya. "Tidak apa-apa, Ma. Halwa hanya membereskan yang ada di meja saja," ujarnya, sembari terus membereskan piring kotor bekas makan mereka. "Baiklah, terserah kamu saja. Setelah membereskan meja, susul kami di ruang keluarga. Kita akan mengobrol-ngobrol ringan," ucap Bu Fajarani dengan senyum khas yang selalu mengembang setiap berbicara pada Halwa. Halwa mengangguk. Ia lalu segera menuju wastafel menyimpan piring kotor di sana. Padahal di sana sudah ada Bi Rona. "Tidak perlu, Non. Ini tugas saya. Lagi pula, ini hanya sedikit. Biar saya saja," cegah Bi Rona. Tidak mau Halwa sibuk membantunya. "Tidak apa-apa kok, Bi. Saya hanya membereskan meja saja." "Baiklah." Akhirnya, Bi Rona menyerah. Dia membiarkan Halwa membereskan meja yang tadi banyak piring kotor. Sementara Bi Rona mencuci piring. Setelah meja kembali rapi dan bersih, dan piring kotor sudah dicuci Bi Rona, Halwa berpamitan pada Bi Rona untuk menyusul keluarga suaminya ke ruang tamu. "Bi Rona, saya tinggal dulu ya. Saya akan menyusul keluarga suami saya di ruang tamu," ujarnya. "Baik, Non. Terima kasih atas bantuannya. Non Halwa jadi repot," balas Bi Rona, merasa tidak enak. Halwa tersenyum, lalu segera bergegas meninggalkan ruang makan, menuju ruang keluarga. Bi Rona menatap kepergian Halwa dengan haru dan bangga, sebab Bi Rona baru menemukan seorang majikan yang baik dan rela turun tangan membantu pekerjaan pembantu. "Baik banget, Non Halwa. Sudah cantik, rajin pula," pujinya sembari tersenyum. Sementara itu, Halwa kini berjalan menuju ruang keluarga, rumah yang disebutkan tadi sebagai rumah Cakar.
Sebetulnya, Halwa belum tahu di mana letak ruang keluarga. Namun, suara riuh orang mengobrol sudah terdengar dari ruang ujung rumah itu. Langkah kaki Halwa mulai mendekat ke ruangan itu. Obrolan itu semakin lama semakin terdengar. Kaki Halwa berhenti tepat di balik tembok ruangan itu. Halwa menahan kakinya sejenak untuk masuk saat sebuah obrolan yang menyangkut dirinya terdengar jelas. Kapan kalian akan mengadakan pesta Hastapora? Sekalian memperkenalkan istrimu sebagai bagian dari keluarga TNI, singgung Pak Diki. Hastapora merupakan perayaan pernikahan di kalangan bintara atau tamtara TNI. Buat apa, Pak? Toh itu tidak wajib, bukan? Lagi pula, buat apa aku harus mengenalkan istriku dengan teman-temanku? Tidak penting banget. Jawaban Cakar sungguh menancap di ulu hati Halwa. Ia sangat sedih mendengarnya. Jangan bilang seperti itu. Halwa akan sangat penting karena kini dia sudah menjadi istri kamu. Nanti kehadiran dia saat rapat ibu-ibu Persit pasti sangat ditunggu kehadirannya. Timpal Bu Fajarani, tidak setuju dengan ucapan Cakar. Kalau perlu, dia tidak usah hadir dalam acara Persit. Aku takut dia membuat malu, sebab Halwa hanyalah gadis caper. Di mana-mana, pasti sikapnya akan selalu caper dan memalukan, tandas Cakar, sampai membuat dada Halwa sesak. Halwa memundurkan kakinya dari balik tembok itu. Dia urung masuk ke dalam ruang keluarga. Halwa tidak kuasa menahan tangis saat mendengar perkataan Cakar yang tandas itu. Halwa kembali ke dapur dan pura-pura mengambil minuman, supaya tidak dicurigai Birona. Halwa sungguh kecewa dengan ucapan Cakar tadi di ruang keluarga, sehingga tetes air mata itu mengalir begitu saja tanpa bisa dicegah. Bab 6. Semua demi kebaikan kamu, Mas. Kemana istrimu? Kenapa belum muncul-muncul dari dapur? Bukankah tadi hanya membantu Birona membereskan piring yang kotor di meja? Coba panggilkan Ais, kakak iparmu, suruh Bu Fajarani pada Aisyah. Aisyah berdiri dari kursi. Akan tetapi, Halwa tiba-tiba muncul dengan wajah yang berseri-seri. Sisa tangis yang tadi berhasil dia lepaskan. Sudah tidak terlihat lagi. Ini orangnya sudah datang. Kita sudah menunggu kamu loh, Mbak. Meskipun Aisyah 2 tahun lebih tua dari Halwa, Aisyah tetap memanggil Halwa dengan panggilan Mbak, sebagai bentuk penghargaan untuk istri kakaknya. Terima kasih, Ais. Maafkan Halwa, Bu. Pak, tadi Halwa tiba-tiba kebelet dan lama di kamar mandi. Halwa memberi alasan. Baiklah, duduklah, Nak. Kita mengobrol sejenak. Sebelum kami meninggalkan kalian berdua di rumah ini, kalian mulai sekarang akan tinggal di sini, di rumah Cakar yang dulu pernah ditempati bersama almarhumah istrinya. Ucapan Bu Fajarani mendapat tatapan dari Pak Diki. Pak Diki merasa tidak enak atas ucapan istrinya yang menyinggung almarhumah istri Cakar. Maaf, Ibu tidak bermaksud mengingatkan kamu tentang almarhumah istri Cakar. Tidak apa-apa, Bu. Halwa membalas dengan wajah yang tetap menunduk. Cakar, sekarang kamu sudah memiliki pendamping. Perlakukan istri kamu dengan baik. Jangan sakiti dia. Jika dia melakukan kesalahan dan perbuatannya tidak mengenakan di hati kamu, maka Bapak harap kamu bisa memberitahunya
dan mengajarinya dengan baik. Pak Diki memberi nasihat pada Cakar, yang sejak tadi duduk menghadap kedua orang tuanya. Pergauli istrimu dengan baik, berikan haknya, dan tunjukkan kewajibannya, supaya hubungan rumah tangga kalian selalu diberikan kelancaran dan keharmonisan. Lanjut Pak Diki mewanti-wanti. Lalu, Nak Halwa, sebagai istri dan sebagai orang yang lebih muda dari Cakar, harus bisa menjaga marwah suami dimanapun suami berada. Turuti apapun perintahnya, selama itu baik. Jika ada masalah, maka bicarakanlah terlebih dahulu, dari hati ke hati. Kalian tentu sudah dewasa, jadi selesaikan semua masalah secara dewasa dan kepala dingin. Bu Fajarani kini yang memberi nasihat untuk Halwa. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap menjalaninya? Dan yang terpenting, kalian berdua harus saling terbuka satu sama lain. Jangan ada hal yang disembunyikan. Intinya, kalian harus saling hormat. Hormat menghormati pasangan. Maka, hubungan rumah tangga kalian insya Allah akan bertahan lama, serta melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan saleha. Sambung Pak Diki sangat adem didengar. Insya Allah siap Pak, Halwa menjawab. Sementara Cakar hanya diam saja. Oh iya, apakah kalian butuh asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah? Tanya Bu Fajarani. Menatap Cakar dan Halwa bergantian. Sepertinya tidak perlulah Bu. Si Halwa sudah terbiasa mengurus rumah yang tidak terlalu luas ini. Lagi pula, dia bisa membersihkan ruang ke ruangnya tidak harus setiap hari dan sekaligus selesai dalam satu hari. Bukankah begitu, Halwa? Cakar melemparkan pertanyaan terhadap Halwa. Iya mas, tentu saja, balas Halwa, sedikit gugup. Tidak, maksud ibu, kalau memang kalian tidak butuh pembantu setiap hari, setidaknya 2 minggu sekali, biarkan Bi Rona dan Mang Dani datang ke sini untuk bebersih. Biarkan mereka jadi urusan ibu. Kalian tidak usah memikirkan kehadiran mereka di sini saat melakukan tugasnya. Ujar Bu Fajarani lagi. Baiklah, terserah ibu saja, ujar Cakar, menyerahkan semua kepada ibunya. Baiklah kalau begitu, sepertinya tugas kami sudah selesai menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan terhadap kalian. Kami harap kalian dapat menjalankan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting, jaga rumah tangga kalian dari sebuah perdebatan yang akan mengeruhkan hubungan rumah tangga. Kamu Cakar, sebagai yang lebih tua dan sebagai suami, harus banyak mengalah dan mengayomi. Kamu harus siap, hindarkan setiap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kamu sebagai anggota TNI, tapi kamu harus perlakukan istrimu dengan baik dan lembut, ujar Pak Diki lagi, sedikit mengulas ucapan yang tadi. Pak Diki mulai bangkit untuk kembali pulang, diikuti Cakar dan yang lain. Pak Diki menuju pintu keluar duluan, sementara Bu Fajarani masih bertahan di ruang keluarga. Dia justru mendekati Halwa dan berbicara empat mata dengan menantunya. Halwa, kalau sikap Cakar sedikit keras, Ibu mohon kamu sabar dan kuat ya. Dia memang sedikit keras kepala, namun dia bisa melunak jika kamu terus memberi perhatian dan memberi kelembutan untuknya,
tutur Bu Fajarani, saat ruang keluarga hanya tinggal mereka berdua. Dan jangan lupa, kamu harus janji bisa mencuri hati Cakar, buat dia jatuh cinta sama kamu. Sepertinya kamu memang gadis yang tulus. Ibu yakin kamu bisa menaklukkan hati Cakar. Perjuangkan ya, Bu Fajarani, untuk yang terakhir kalinya memberi nasihat untuk Halwa. Iya Bu, terima kasih atas nasihat dan perhatiannya. Halwa akan berusaha menjadi istri yang baik bagi Mas Cakar, ujar Halwa bertekad. Bu Fajarani tersenyum senang. Dia mengusap bahu gadis di dekatnya dengan penuh berbagai harapan. Setelah berbicara empat mata dengan Halwa, Bu Fajarani berpamitan untuk pulang. Setelah kedua orang tua Cakar dan beberapa kerabat dari Cakar pulang, kini rumah itu sepi. Ayolah ikuti aku. Kamu masih mau bengong di sudut ruang tengah dengan segala kebingungan kamu, tegur Cakar, mengagetkan Halwa. Halwa membalikkan badan, lalu meraih koper bawaannya tadi dan dibawa menaiki tangga mengikuti Cakar. Tiba di loteng rumah. Cakar melangkahkan kaki pada sebuah kamar yang berada di paling ujung ruangan ini. Ada dua kamar di loteng ini. Ada balkon juga, ruang keluarga. Masuklah, jangan mematung terus di situ. Meskipun aku tidak mencintai kamu, tapi aku tetap membawamu satu kamar denganku. Tapi ingat, jangan harap kamu bisa mendapatkan nafkah batin dariku. Sebab aku sama sekali tidak tertarik dengan gadis caper seperti kamu. Tandasnya lagi, penuh tekanan. Halwa hanya mengangguk dan mengikuti kamar milik Cakar yang kini sudah menjadi miliknya juga. Kamar ini tidak terlalu sempit atau luas, namun terlihat sangat tertata rapi dan bersih. Sepertinya Cakar memang rajin membersihkan rumah ini, termasuk kamarnya. Kamu boleh tidur di ranjang itu, tapi tidak perlu mengotak-atik letak benda apapun di kamar ini, sebab itu adalah privasi aku. Ingat itu, tegasnya lagi. Iya mas, sahutnya pendek. Oh iya, aku patut berterima kasih sama kamu, karena dengan lihainya, hari ini kamu mampu mengarang dengan sempurna. Kamu bakat jadi pengarang yang handal. Halwa paham maksud Cakar. Dia sejak di Daisy Hotel sudah beberapa kali berbohong demi Cakar. Dan tadi di rumah ini dia kembali berbohong. Semua itu demi kebaikan Cakar. Iya mas, sama-sama. Semua itu untuk kebaikan Mas Cakar juga. Jawaban Halwa mampu membalikan tubuh Cakar yang tadinya sudah melangkah keluar kamar. Bersambung.